Ya, kamu ikutan turnamen Mobile Legends kan? Hah? Iya ikutan. Kalau nggak salah mas Isan juga ikutan. Bener Oh nggak itu San? mah iya Allahu sih. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Guys, udah azan nih. Iya ya udah waktunya sholat. Ayolah kita ke masjid. Iya di sini masjidnya ada yang dekat, sholat dulu aja. Ayo. Cepetan guys, dulunya. Ya yang penting baca aja semuanya. Sebelum menunaikan sholat, Islam mewajibkan bersuci dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. وإن كنتم جنوبا فطهر وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلا تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من الحرج ولكن يريد ليطهر ولينعمة عليكم لعلكم تشكرون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik atau yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, agar kamu bersyukur. Rasulullah SAW bersabda, Wailul lil iqabi minan nar, yang artinya celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu dari api neraka. Hadis ini adalah peringatan keras dari Rasulullah kepada orang yang tidak menyempurnakan wudhunya hingga ada bagian tubuh yang tidak terkena air. Ancaman ini menunjukkan bahwa kesempurnaan wudhu bukan perkara sepele. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusolli rak'ataini. Jika salah seorang dari kamu masuk masjid, maka janganlah ia duduk sebelum dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Tempat nih. Ya, ayo.
Salat bukan hanya sekedar gerakan tubuh, tetapi ibadah yang menuntut kekhusyuan dan juga bagaimana hati benar-benar hadir menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekhusyuan salat yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan juga 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung mereka orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala juga memberi ancaman kepada orang-orang yang lalai dalam melaksanakan salatnya sebagaimana dalam Quran surah Al-Maun ayat 4 dan juga 5. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai terhadap salatnya. Lalai bukan berarti meninggalkan, tetapi menunda-nunda melaksanakannya dengan tergesa, terburu-buru, dan tanpa kesungguhan. Sehingga sholat yang seharusnya menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah menjadi kehilangan maknanya. Assalamualaikum. Belajar dulu yuk Satya. Das, sebaca doang kok. Ya, Serius sih. ya santai aja. Ayolah kita main sini lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah pada Allah mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Kila, ya Rasulullah, ayyuhul asr. Qala, zawfal laili akri, wa dubaro salawatil maktubah. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, doa manakah yang paling dikenal? Beliau menjawab, doa pada sepertiga malam terakhir dan doa setelah sholat subuh. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam. Lagi pada ngapain? Gimana Pak Ustaz? Ya Pak Ustadz, ini lagi rame-ramenya nih. Oh gitu. Pak Ustaz boleh ikut dulu? Boleh Pak Ustadz. Izin dulu ya. Ustaz boleh minta waktunya sebentar gak dari kalian? Boleh Pak Ustadz. Oke, jadi gini nih. Pak Ustadz izin sedikit memberi nasihat ya kepada akhi-akhi. Tadi itu dari Pak Ustadz dulu sampai selesai sholat, Pak Ustadz tuh sempat memperhatikan kalian. Dimulai kalian berwudu, tadi Pak Ustadz lihat-lihat wudu kalian tuh kurang benar dan malah agak tergesa-gesa. Dan ada juga bagian tubuh kalian yang tidak terbasuh air wudu. Nah nanti saran dari Pak Ustadz, kedepannya ketika kalian ingin sholat dan ketika kalian ingin berwudu, wudunya yang benar ya, dan sesuai anjuran dan tata cara dari Nabi. Karena diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana artinya celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu dari api neraka. Nah, hadis ini tuh peringatan keras supaya kita berwudhu dengan sempurna dan merata, dengan tidak asal-asalan atau terburu-buru. Nah, ngomongin tentang asal-asalan dan terburu-buru nih, begitupun dengan sholat. Di dalam sholat kita harus khusyuk, harus tumanina. Maksudnya kita ketika sholat tidak boleh asal-asalan dan terburu-buru, apalagi banyak gerak dan toleh-toleh pandangannya. Dan tadi juga nih waktu sedang menunggu qomat, Bapak lihat kalian malah ngobrol-ngobrol yang di luar. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi agar lebih baik dan berpahala ke kaliannya, supaya kalian melaksanakan sholat tahiyatul masjid, yang mana dilaksanakan saat ketika masuk masjid dan sebelum duduk sebanyak 2 rakaat saja.
karena diterangkan dari Abu Qatadah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang isinya, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk sampai ia melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, meski ini tuh sunnah, yang selain berpahala, ini juga menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid ini sebagai bentuk penghormatan kepada masjid. Waktu selesai sholat juga nih, tadi kalian langsung berdiri dan pergi tidak berzikir maupun berdoa terlebih dahulu. Malahan langsung main ML ya. Masya Allah. Nanti jangan diulangi lagi ya. Karena kenapa sih kita dianjurkan berzikir dan berdoa ketika selesai sholat? Zikir dan doa setelah sholat dianjurkan untuk menyempurnakan ibadah kita, memohon ampunan atas kekurangan dalam sholat, serta sebagai bentuk syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis riwayat Muslim juga dijelaskan bahwa barang siapa yang membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap selesai sholatnya, lalu ia menyempurnakannya menjadi 100 dan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Nah, jadi kedepannya setelah selesai sholat, kalian sebisa mungkin berzikir terlebih dahulu, kalau bisa dibarengi dengan doa. Dan yang terakhir nih, Bapak ingatkan ke kalian, ketika kalian hendak berdiam diri di dalam masjid seperti ini, supaya melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat daripada main HP, mabar game, lebih baik dan lebih berpahalanya kalian menderis atau membaca Al-Quran. Karena dalam hadis riwayat Muslim juga dikatakan, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak untuk perbuatan sia-sia. Masjid hanyalah untuk mengingat Allah, sholat dan membaca Al-Quran. Nah, mungkin segitu dari Pak Ustadz, akhi-akhi. Oh, jadi gitu ya Pak Ustadz, kami jadi paham apa yang harus kami lakukan. Terima kasih atas arahan Pak Ustadz. Semoga kedepannya Bapak harap kalian bisa menerapkan ilmu yang telah Bapak Ustadz berikan kepada kalian. Amin. Oh, kalau gitu sekarang kami izin pamit Pak Ustadz. Oh iya, Pak Ustadz. boleh. Terima kasih atas bimbingannya Pak Ya, Ustadz. sama-sama. Hati-hati di jalannya ya. Ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masjid adalah tempat suci di mana orang-orang Islam beribadah, sehingga kita tidak boleh beraktivitas di masjid dengan seenaknya. Apalagi masjid dijuluki sebagai rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah SAW telah mengajarkan beberapa adab-adab ketika di masjid, entah itu di tempat wudhu, ketika masuk dan keluar masjid, serta ketika berdiam maupun beraktivitas di dalam masjid. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه هيا قد سرت للسعد في آمال تروي الجمال بألحان وأطيار أسماني ترسمها ألحان الوفا كلمن يبدو بديعا على خير وإيثار أمري من ترتوي بالحب قد بعثت ألفاظها فرحة تروى بأمطار كذاك الشيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير إقطار كذاك الشيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير إقطار
عليك تجري يا هي